Intan, Tiara. Tante Miranda. Dr. Reza. Papa mana? Papa kamu ada di luar, tapi sebentar lagi masuk kok. Dan sebentar lagi Mama yakin Naila pasti datang ke sini. Dan dia pasti syok setelah melihat suaminya ternyata pakai baju dokter. Mamaku nih memang paling jenius. Naila pasti sebentar lagi bertanya-tanya, kenapa suaminya yang pengusaha tiba-tiba bisa jadi dokter? Dan akhirnya dia pasti sadar kalau Mas Reza itu bukan suaminya. Tapi ngomong-ngomong, di mana kamu tahu kalau suaminya Naila itu pengusaha? Aku tuh dari Ali, Mam. Aku pernah denger dia ngobrol sama Siana dan bilang katanya suaminya Naila itu pengusaha sukses. Kedengarannya mereka punya rencana jahat sama Naila. Naila, gue harus gagalin rencana orang tadi. Lo ngerti kan? Baik Pak, saya mengerti Pak. Li, kita nggak punya banyak waktu, Li. Semoga anakku nggak kenapa-napa. Ini bener-bener menyenangkan, Mah. Iya sayang, rasanya Mama pengen di sini terus dan melihat apa yang selanjutnya terjadi. Tapi, Mah, kita nggak bisa diem di sini lama-lama. Ntar kalau sampai Mas Reza atau Ali lihat kita gimana? Kalau ketahuan bisa gawat, Mam. Mendingan kita pulang sekarang ya. Iya, iya. Ayo, ayo, ayo. Pak, boleh tolong untuk berpura-pura jadi dokter Pak? Baik. Tolong saya Pak ya. Baik. Ya Allah, Intan, Tiara. Sayang, kamu nggak apa-apa? Naila, kamu kenapa datang sini? Mas, kok kamu bisa ada di sini, Mas? Tadi, Mas, tadi ada ngasih tahu ke aku kalau misalkan anak-anak tuh kecelakaan dan anak-anak dirawat di sini, makanya aku langsung datang ke sini, Mas. Aku panik banget. Tapi kok Mama bisa tahu kita ada di sini, Mah? Tadi Mama nggak tahu siapa yang nelfon Mama. Yang pasti mereka cuma ngasih tahu kalau misalkan kalian tuh kecelakaan. Tapi untungnya kamu baik-baik aja kan, sayang? Alhamdulillah, Mah, kita baik-baik aja kok. Nelpon? Siapa yang nelpon kamu ya? Aku juga nggak tahu siapa yang nelfon aku, Mas. Aku cuma panik banget kalau langsung datang ke sini. Handphoneku aja juga ketinggalan, Mas. Mas, terus kamu kenapa bisa ada di sini? Tadi aku rencananya mau check up ke sini karena badan aku ngerasa nggak enak dan pundak aku pegel-pegel. Dan kenapa aku bisa ajak anak-anak sini karena aku kesini setelah aku menjemput mereka. Terus, Mas, kamu masih sakit? Alhamdulillah sudah mendingan, Naila. Kata dokter, aku ada kolesterol. Ya Bu, sudah saya berikan obat, sudah agak membaik sih Bu. Kamu dengar sendiri kan? Dokter, saya sudah boleh pulang. Sudah boleh Pak Reza. Ayo, Mah, kita pulang. Yuk. Mah, kan urusan kita sama Mas Reza udah selesai. Sekarang Mama beliin aku handphone baru ya. Kan Mama udah janji kemarin sama aku. Iya. Nih, mumpung Mama lagi seneng banget. Rintangan terbesar dalam hidup kita udah lenyap. Jadi, Mama akan beliin apapun yang kamu mau. Tenang aja.
Kalau gitu aku mau beli handphone keluaran paling terbaru. Boleh. Makasih Mama. Baik banget. Mah, pinjam handphone dong. Aku mau lihat viewers aku udah berapa. Oke, pakai aja. Mah, ini kok ada banyak miss call dari Tante Rina? Rina. Duh, ngapain lagi sih dia telepon Mama? Ya udah biarin aja, Mah. Kalau Mama nggak suka, nggak usah ditelepon balik. Mama itu nggak bisa nyuekin Tante Rina. Semua rahasia Mama dia tahu. Dia juga tahu sewaktu Mama nyingkirin ibu kandungnya Reza sampai Mama bisa nikahin papanya Reza. Tapi kalau Mama tetap bergaul sama orang kayak gitu, Mama akan terus diperes. Nih Mama jauhin deh yang namanya Tante Rina. Tadinya Mama pikir setelah kita berhasil nyingkirin Naila, hidup kita akan baik-baik aja. Tapi sekarang, dua penyihir itu datang lagi. Dokter, dok, semuanya baik-baik saja kan dok? Tenang Ali, semuanya aman. Naila, tadi kenapa kamu nggak telepon aku aja? Kamu kan nggak perlu datang sini. Kamu bisa tanya keadaan anak-anak kamu sama aku tanpa kamu harus datang sini dengan panik. Tapi tadi aku panik banget, Mas. Sampai aku lupa untuk nelfon. Handphone aku juga ketinggalan. Mah, udah ya nggak usah dipermasalahin, mendingan kita pulang yuk, kan Mama juga udah ketemu aku sama Intan. Yaudah kita pulang yuk. Yuk kita pulang. Dok, apa sudah selesai prakteknya? Untung aja Naila nggak curiga. Iya, tapi tetap aja. Reza sama anak-anak tuh harus hati-hati. Ini semua berkat kamu sayang. Reza jadi bisa lolos dari kecurigaannya Naila. Tapi ngomong-ngomong kok kamu bisa tahu sih Naila mau kesini? Tadi pas kita baru sampai sini, aku nggak sengaja ada 2 orang perempuan lagi ngomongin buat ngebongkar sandiwaranya Reza. 2 orang perempuan. Siapa mereka? Kalau menurut firasat aku sih, ibunya sama adik tirinya. Mereka sengaja mau ngancurin hidupnya Naila. Karena mereka tahu sekarang Naila mentalnya lagi terguncang. Dok, Dokter Reza tolong dok, obati istri saya dok. Udah lama dok nggak sembuh dok, sakit dok. Maaf, dokternya ada di dalam kok. Ini suami saya, Mas Ardi. Suami saya bukan dokter, dia pengusaha. Bu, tolong Bu jangan bercanda Bu. Ini Dokter Reza. Pak Ardi, kami sudah pernah bertemu beberapa tahun yang lalu bersama istrinya ke sini. Aduh, aku harus ngomong apa ya sama Mama? Gawat. Bagaimana kalau Naila tahu jati diriku sebenarnya? Apa yang akan terjadi? Kenapa, Li? Wah, gawat pak. Tadinya saya pikir semuanya akan baik-baik saja, tapi ternyata terjadi hal yang tak terduga, Pak. Bu. Maksudnya gimana sih? Coba kamu jelasin. Jadi gini, Bu. Di luar pasien menegur Pak Reza. Dan Bu Naila menjelaskan kalau Pak Reza itu suaminya yang pengusaha. Pak Reza nggak bisa ngelak lagi, Bu. Pak. Jadi sepertinya Pak Reza akan ketahuan kalau Pak Reza adalah sebenarnya dokter. Reza. Jadi gimana dong sekarang? Aku juga nggak tahu sayang, aku juga bingung.